ojo beno langsung susah. Nek ono perkara Ojo malah nambahi dosa. oh yeah. Goleki akar Asik, masalahe. asik. Dikenakno apa Balap perkarae. arep Yo mendem. nang kene, Oh yo yeah. nang kene. Asole. Jenenge panggonane. Oh, acarane Gak cuma cangkruan acarane. Ayo, Cek. Gak cuma cangkruan acarane. Gak cuma cangkruan opore. Gak cuma cangkruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konco-konco Jawa Timur ketemu karo aku Cak Tomo. Topik monyong nang acara gak cuma cangkruan. Garai cerdas berkualitas, tambah sehat tambah gayeng. Amin, Kamu aku alhamdulillah. mintil kawan. Aku aja lagi ya kamu. Timbang kon iki. Engko nek ilang awakmu iki. Wingi nggo arek cilik aku ilang dah. Oh, kok iso? Nang Madura. Apa aja sampai gua pasti. Ora. Terus piye? Mbok kira aku gua anakku nang Madura. Dalane ndah. Tultul. Lah sampe kayak tumbal aja ojo. Duh, tambah kae ngair iki. Biyen niku yo sadurunge posoan niku wis karena saiki. Wah, sup. Wah, aku Licin, iki lah. ngono kok wis mulus kaya pipiku. Waduh ya, dalam aku kat pipimu koyo aspal. Bapak, aku gak kepingin golek wong koyo kon. Nah, pancen infrastruktur Lagi di ini ya, iya. hijau pembangunannya. Aku nonton winginane. Lah arepe nang ndi maneh awakmu? Kon iku tak kintirne rel sepur. Gandeng. Ayo. Engko nek sumama sepur nang Madura iku ono. wis ono iki tak dekek ngarepe ndase karo sepur. Dek cilik. Sik tak ngomong. Kanca-kanca Jawa Timur arepe ngomong tentang genjot pembangunan infrastruktur di Madura. Nah, aku memang beberapa hari sudah hampir 1 tahun 2 tahun ini ngamati. Pas winginane nang Madura nonton gambar Pak Bupati ngene. Sing ngene sitoke ngene. Gambarku gak ono. Enggak, lho Pak Bupati pertama sing atas ngene. Gambar itu lu aku nonton sampang. Pak Bupati kapan-kapan ngisore aku ae ngono iku. Oke, beliau adalah Pak Ahmad Fauzi Bupati Sumeneb. Nah, luar biasa gambare iku ta sampai nang wit-wit sampai tutup bangkalan iku ngono. Wah, ganti maneh gambar Pak Bupati karo Bu Iki karo Pak Iki ngono lho, luar biasa ya. Ibu Alwiah Maulidiah Mbak Dial, tokoh perempuan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bapak. Alhamdulillah. Pak Tomo, apa kabar? Luar biasa cantiknya ya no. Orang Madura. Oh, saya Bu Madura kemarin asli. kompen petisnya aja Bu, ngekek Bu. Wah, Nyokot. alhamdulillah. Nyokot. Nyokot ngekek Pak. Petis iku iso kaya ngono. Loh, ketimbang kon tak laburi petis. Gak ngerti. Baru petisnya Pak, belum nasi rawonnya. Oh, kaldu Nasi kokot. petisnya. Apalagi yang lain. Pak Bupati iki Lho, mancing-mancing. nakalan iki. Aku ngomong kaldu kokot Sumeneb kantore DE mburi ngono. Kalau semama ke Sumeneb di kantor beliau itu maju dikit itu ada kaldu kokot. Wah, itu udah. Wes sampai nang kono gak duit-duit lapor suruh Pak Bupati. Aku sering ngono. Bapak Maksum peneliti lokal Government. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, luar biasa. Kali ini ketemu Tretan TV, kami bakal abuka membahas peristiwa situasi bagaimana Madura menggenjot pembangunan infrastrukturnya. Sudah banyak sebenarnya yang terlalaikan. Ben iki wis ana Suramadu, wong melintas wis gak bayar. Wis gak bayar, kanan kiri wis iso mangan tahu, jajan, lawah, rengginang, sampai rengganang rontok kabeh. Untuk kuntek kabeh. Kalau petis sampai renggine luar biasa. Ojo nang dindi, ojo pindah channel, tetep nang acara gak cuma cangkruan. Mari ngomong, mari ini bakal ngomong genjot pembangunan infrastruktur di Madura. Gak cuma cangkruan.
Konco-konco Jawa Timur tambah gayeng tambah asik nih ngomong-ngomong Madura. Wah, sumber daya alamnya. Mulai dari Pengkir Papas sampai ke Bangkalan, mulai dari sana Ki Onggo Suto sampai Sehona Olil, luar biasa. Kalau tidak kenal itu berarti bukan orang Madura. Aku berarti wong aku duduk wong Wingi Madura. nene tak cemplung nang Torjun. Kurang suwe nyelupnone. Waduh, ini kedatangan ini Bapak Dr. Umar Solihuddin, MSI, sosiolog dari UWKS. Monggo Pak. Wah, Waalaikumsalam. Monggo. Alhamdulillah. Saya kembangan Pak Fauzi. Sejak dibangun jembatan Suramadu ya, perkembangan Madura luar biasa pesat. Pak Bupati ini, apalagi saya sudah telis hampir 2014 saya sudah sering di Sumeneb. Mulai dari urusan perkerisan, aing tong-tong, kerajaan, Pengkir Papas, Nyader dan macam-macam. Nah ini sekarang kelihatan luar biasa. Nah, apa sih sebenarnya yang ditawarkan Pak Bupati untuk sebenarnya kan banyak ini, semakin banyak orang datang ke Madura, semakin padat saya antrian wis luar biasa. Apalagi akrobatnya orang Madura. Rating kanan Akrobat ya. wis tak aku nang Pamekasan niku ono. Wis iki lampu merah polisine terus. Ki opo Surabaya bingung wae lampu merah sik terus. Nggih, sing santun Pak, saya santun bingung aku timbang tabrakan. Monggo Pak Bupati, apa sih sebenarnya? Ya, jadi pasca jembatan Suramadu, Ya. jadi arus lalu lintas memang ke Madura sampai ke ujung Sumeneb, Ya. khususnya di kabupaten saya memang sangat padat. Padat. Ya, begitu sangat padat, secara otomatis akan terjadi kemacetan di luar hal-hal yang lain. Ya. Yang tidak bisa saya sebutkan hal-hal lainnya. Ya, betul. Ya, maka begitu macet, ya maka membutuhkan jalan yang lebih luas. Betul. Nah, itu. Maka tahun-tahun sebelumnya memang ada beberapa aspirasi terkait dengan Aspirasi dari mana itu? masyarakat. Masyarakat, tokoh masyarakat. Ya. Tingkatan Pak Bupati-bupati yang ada di Madura juga merumuskan yang sama. Ya, jadi ada bahasa keinginan untuk ada jalan tol. Ada jalan tol. Ya. Tol ya. Tetapi, ada Ya, tetapinya nih, jalan tol itu di Perpres nomor Peraturan Presiden yang nomor 81 itu tahun 2019 itu nggak ada. Nggak ada. Adanya reaktivasi kereta. Reaktivasi kereta. Ya. Berarti kereta yang sudah lama ini akan direaktivasi. Ya karena ada relnya kan sebenarnya. Iya, Dari sudah ada Sumeneb rel. Ya. sampai ke Kamal. Iya, sudah ada Ya, kereta. jadi apa yang saya sampaikan itu sebenarnya bukan aspirasi bupati sebenarnya. Iya. Ya, aspirasi masyarakat juga, ya kan, termasuk juga ya secara otomatis menyampaikan pesan bagaimana kelanjutan Perpres nomor 80 tahun 2019 yang di dalamnya ada reaktivasi kereta. 2019 itu sudah ya, Ya. Perpres itu ya. Jadi kami sampaikan tahun kemarin, dan pada akhirnya ramai, yaitu Perpresnya tahun 2019. Ya. Oke. Itu sudah berarti kan Perpres keluar harusnya ada beberapa bagian yang sudah ikutan. Ada, karena memang di tahun 2019 juga itu ada review FS tahun 2010. Di review tahun 2019 juga terkait dengan FS-nya reaktivasi kereta. Ya, yang pada saat itu kurang lebih angkanya 3,3 sekian triliun. 3,3 sekian itu berapa? Triliun. Ya enggak, 3,3 triliun apa 3,3 sekian triliun itu berapa? Jadi orang itu uang semua. Iya, uang semua. Enggak boleh campur. 3,3 triliun. Nah, itu review FS tahun 2010. Oke. Saya hanya mendorong bersama-sama. Pada saat itu juga saya mengajak kepada seluruh para bupati di Madura untuk bersuratan kepada Presiden. Walaupun ini hanya bagian administrasi saja untuk mendorong aspirasi, di mana memang terkait dengan koordinasinya dan kewenangannya memang pemerintah pusat. Tetapi kita ini kepala daerah kan harus berani menyuarakan aspirasi masyarakat, ya, berani menyampaikan apa yang sudah ada di Perpres nomor 80 tahun 2019. Nah, itu kita sampaikan bahwa dalamnya juga ada reaktivasi kereta. Di luar pembangunan yang lain. Ya. Perpres 2019 itu ada 3,3 triliun sekian ya. Hasil review, hasil reviewnya itu ya, tahun 2019. ada sebegitu. Ya. Nah, di situ ada dicantumkan ya kabupaten itu terlibat
support atau memang itu tanggung jawabnya dari pusat Ya sendiri? kalau itu kewenangan pusat. Kewenangan pusat. Ya kita ini kan harus terus mengingatkan ya. Oh berarti saya paham. Daerah itu mengingatkan. Kenapa gambarnya Pak Fauzi ada gambarnya Bu Sri Mulyani? Jadi saya paham. Jadi aku nek cuma gak pahami iku 3, triliun iku, nah iku lah. Ya hati-hati lah Bu Menteri ngono loh maksudnya. Karena menurut saya ini kan kereta itu salah satu transportasi massal. Iya, iya, iya. Ya memang bisa saja dampaknya tidak hari ini atau misalnya tahun ini pada saat dibangun tahun depan, mungkin 10 tahun ke depan. Ya, mungkin baru dampak. setelah saya pensiun jadi bupati. Iya. Tidak jadi bupati ya mungkin bisa dinikmati oleh masyarakat. Tetap akan dinikmati oleh masyarakat. Ya. Itu niat Karena baiknya. juga ada faktor kesejarahan karena Ya, memang ya. Belanda tahun 1918 itu kan memang membangun dari Kalianget sampai ke Kamal. Oke, dari Kalianget sampai Kamal. Saya kepingin Bu Alwiah ini, Bu Mbak Dial, dari sudut pandang Ibu, artinya memang mengingatkan kembali, memang rangkaian dari Suramadu ini kan banyak yang harus juga disiapkan oleh pemerintah pusat. Nah, kalau melihat bahwa ada kemacetan, ada pembangunan, kemacetan ini kan salah satu unsur membuktikan bahwa ekonomi di Madura mulai bangkit bagus ini. Nah Bu, bagaimana ini menanggapi, apakah memang butuh perluasan jalan, tadi ada mengatakan perlu ada tol, ada kalau yang Perpres 19 itu sudah tahun 2019 itu jelas sudah harus menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, atau ada hal yang lain yang harus juga disampaikan? Ya. Memang kalau saya melihat itu memang pusat juga harus turun tangan dalam hal ini. Tetapi memang kita harus memberikan suatu kepercayaan kepada investor bahwa kita ini Madura itu tentunya nanti yang akan datang itu harus jauh lebih aman investor itu, karena investor itu biar bagaimanapun itu harus dilindungi, karena dia itu tentunya apa yang sudah dia tanamkan akan ada hasil. Namanya kita investor itu kan memang kita pedagang kan, investasi kita di sana. Contohnya mohon maaf Pak Bupati, kita sebagai pengamat sebagai pengamat tentunya kita lebih menginginkan Madura itu jauh lebih nyaman tentunya khususnya kepada investor. Khususnya kepada investor tuh harus lebih nyaman, dia itu mau nggak sekarang mereka itu menginvest kepada Madura ini. Karena kalau saya melihat untuk saat ini investor tuh masih agak warning gitu, masih agak was-was gitu ya, mereka tuh mau invest ke Madura. Dan kita tentunya sebagai pemuka-pemuka tokoh Madura, kita harus meyakinkan para investor itu bahwa kita ini memberikan suatu keamanan untuk investor tersebut. Apa yang membuat investor tidak nyaman? Saya lihat mohon maaf Pak Bupati, masuk dari Bangkalan memang agak lampunya. Saya berangkat kadang-kadang subuh kayak gitu, lampunya terang benderang, lampu mobil saya gitu ya, tapi nyaris tidak ada lampu. Baru ke Sampang itu sudah mulai lebar tuh, masuk Selamat Datang Sampang lebar. Tapi kemarin macet banget itu, hampir sekitar 6 bulan yang lalu, tapi udah lebar bagus. Nah tinggal saya ke Pamekasan tidak pernah lewat kanan, saya lewat kiri. Nah itu di Sampang ada ombak-ombak kayak itu, jalannya semakin kecil, ke sawah-sawah semakin kecil. Nah menurut Ibu ini kan ada sesuatu yang berbeda, ada yang kepingin. Nah, bagaimana investor juga bisa menjadi aman? Karena juga mulai ada yang yakin, di sini aman, di sini kurang aman. Nah, apa yang harus dilakukan? Saya melihat Madura itu tidak hanya Sumeneb saja, tidak hanya Sampang saja, tidak hanya Pamekasan saja atau Bangkalan saja. Ini kita harus bersinergi. Salah satu tidak bagus eksekutifnya itu akan membawa ke semua kabupaten tersebut. Maka dari itu eksekutif itu tentunya harus bebas dari pungli tentunya. Nah maka dari itu kita itu harus memberikan suatu kenyamanan kepada investor itu. Mereka akan ke Madura, mereka di atas 10 miliar mereka mungkin sudah tidak mau. Kalau di 10 miliar, di bawah 10 miliar mungkin mereka tuh masih mau ya. Tetapi kalau sudah di atas 10 miliar, aman nggak sih pesenang kok dia mau masuk dekat sang. Jadi maka dari itu kita itu kepada kaum eksekutif, kepada kaum tokoh-tokoh di sana itu, kita itu jangan hanya berpikir sekarang saja, tetapi kita harus berpikir 10 tahun, 20 tahun ke depan untuk anak cucu kita. Jadi kita itu meninggal itu secara tidak langsung kita itu masih dikenang oleh anak cucu kita. Iya. Sebetulnya. Jadi ada sebuah
kepastian bahwa di sana investasi itu harus aman dan nyaman. Harus aman dan nyaman tentunya. Nyaman. Saya nanti ke Pak Dr. Umar, apa sih sebenarnya yang membuat takut? Tapi nanti pertanyaannya lebih akan kita tajamkan biar orang-orang juga menjadi semakin yakin bahwa investasi di sana akan ada sesuatu yang bisa didapatkan. Ojo pindah channel je, ojo mancing, ojo angon wedhus, wis bengi tetep nang acara Gak Cuma Cangkruan. Weh, di sini nih Pak Bupati. Gak cuma cangkruan. Konco-konco Jawa Timur nek ngomong tentang asik. Mendebarkan. Oh, kok mendebarkan? Isu lewat wis ono rujak Madura ning daerah Omben. Sing asin-asin Asin. kuwi. Terus Ya, langsung tutup Terus, Pamekasan. tutup Pamekasan. Ono kaldu kokot. Kaldu kokot. Mbek golek kain batik. oke, Bablas terus nang pas- Sumenep. Heeh. Kaldu kokot man. Oh, ya iki sing garai. Mas, ya kita ngomong masalah sosiologi loh. Oke. Apa sih karakteristik orang Madura? Saya pikir orang Madura itu egaliter, pemberani, terbuka, dihormati, dia memberikan nyawanya kepada orang yang dihormati. Nah, totalitas seperti itu kan harusnya menjadi sesuatu prinsip pada karakteristik orang Madura. Biar orang-orang yang mau invest itu kan paham harusnya begitu. Bagaimana sih untuk mengenal orang Madura secara sosiolog? Nah, terima kasih Cak Taufik. Memang Madura ini memiliki karakteristik yang beda ya dengan masyarakat-masyarakat urban di kota Surabaya. Dan saya kira kalau misalnya ada kebijakan-kebijakan terkait industrialisasi di kota Surabaya, di Madura, saya kira perlu pertimbangan yang paling utama adalah terkait dengan kondisi sosiokultural masyarakat Madura. Siapapun itu harus mengenal itu. Kita punya Siapa itu mengenal itu ya Pak? maksudnya para investor ketika mau masuk ke Madura harus memahami betul kondisi sosiologis masyarakat Madura. Kita masih ingat ya ketika kasus Waduk Nipah Ya. ketika industrialisasi maju kemudian mendapatkan resistensi dan setidaknya ini menjadi pelajaran bagi siapapun ketika seorang investor mau hadir di Surabaya di Madura. Itu yang pertama. Yang kedua, betul tadi dibicarakan Madura memiliki potensi yang luar biasa. Sumber daya alam yang luar biasa dan saya kira ini harus dikapitalisasi sesuai dengan potensi-potensi yang ada di Madura. Poin pertama yang ingin disampaikan adalah kita sudah kehadiran jembatan Suramadu. Setidaknya ini bisa menjadikan salah satu jembatan untuk akselerasi akselerasi pembangunan di Madura mulai Bangkalan sampai Sumeneb. Tapi kalau berdasarkan beberapa riset yang dilakukan oleh para peneliti, hadirnya jembatan Suramadu hanya baru sekedar hadir, tapi belum mampu menghadirkan akselerasi pembangunan. Oke, saya tanya karakter pemerintahnya, eksekutifnya dan legislatifnya. Kalau tadi kita lihat, enak nih harus dipelajari. Tapi karakter eksekutif dan legislatifnya seperti apa? Nah, ini yang perlu kita cermati terkait dengan tata kelola pemerintahan di Madura ya. Karena ada beberapa kasus di Madura. Contoh misalnya di Bangkalan memang ada beberapa yang perlu kita evaluasi. Karena kan kasus-kasus korupsi dan di Bangkalan dan sebagainya itu saya kira itu harus menjadi pelajaran berharga bagi siapapun ketika akan membangun di Madura terutama dalam tata kelola pemerintahannya. Prinsip good governance itu harus dikedepankan. Masalah transparansi, partisipasi, akuntabilitas itu harus menjadi prinsip bagi sebuah tata pemerintahan daerah yang lebih maju semacam itu. Nah, saya kira ini yang perlu kita cermati ke depan. Kita sudah disambungkan dengan adanya Suramadu, tinggal bagaimana sambungan Suramadu ini bisa menjadi akselerasi. Cak Taufik, kalau kita review gitu ya dari data PPS, coba cek misalnya daerah termiskin di Jawa Timur itu di mana? Itu di Madura. Madura itu di mana? Itu di Sampang. Coba cek data kemiskinan ya. Betul, data kemiskinan. Terus IPM-nya juga gitu. IPM-nya itu dia paling rendah di antara kabupaten kota di Jawa Timur. Nah, saya kira ini menjadi agenda-agenda penting bagaimana tidak hanya sekedar membangun fisik misalnya, tapi juga bagaimana membangun sumber daya ekonomi yang
pengaruh terhadap peningkatan sumber daya manusia. Karena kalau sumber dayanya bagus, saya kira pembangunan apapun akan berjalan dengan baik. Nah ini yang saya kira PR bagi Madura, Bangkalan, Sumeneb, Pamekasan dan sebagainya. Bagaimana membangun sumber daya manusia dulu harus diutamakan, sehingga dengan sumber daya yang bagus, saya kira pembangunan apapun akan bisa berjalan dengan baik. Saya ke Pak Maksum, ada PR besar. Satu, Madura yang paling miskin, walaupun infrastruktur sekarang sudah mulai digenjot luar biasa dan bekerja Pak Bupati ini ada di Sampang. Kedua, karakteristik masyarakat Madura yang egaliter, terbuka dan berani, yang patuh dan taat kepada tokoh-tokohnya, itu menjadi sebuah modal sebenarnya. Nah, karakteristik dari pemimpinnya, Bangkalan mungkin jadi pintu pembuka menyadarkan kita bahwa clean government menjadi penting. Nah, kalau kita mau genjot pembangunan infrastruktur di Madura, belanja modal sangat besar, diingatkan lagi Perpres nomor 80 tahun 2019. Ini bagaimana? Bisa berangkat enggak ini? Statnya Pak Bupati Sumeneb, klik ngono. Maksudnya klebetnya memang tidak di Bangkalan, dintek nih langsung Sumeneb. Kapan budale? Nah, itu bagaimana? Monggo Pak. Ya. Dari sisi tata kelola, gimana sih pemerintah daerah di Madura ini, mau dari Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumeneb itu berani membuat terobosan. Memang beresiko, tetapi sepanjang itu tidak melanggar hukum, itu untuk mempercepat kemajuan. Termasuk soal infrastrukturnya. Semata-mata menurut saya, kalau tadi katakan Madura masih agak kekurangan di infrastruktur, ya harus carikan jalan keluar, dalam arti tidak semata-mata atas dasar apa yang tercantum dalam APBD, tercantum dalam APBN. Harus berani. Contoh begini, mohon maaf, 10 tahun yang lalu lebih, 13 tahun yang lalu, saya nggarap Banyuwangi kok. Bisa. Malah keluhan Banyuwangi waktu itu, Mas, masa kita ini hanya sebut sebagai kabupaten apa? Tukang santet gitu loh. Mesti Madura bisa kok, apalagi konektivitasnya lebih baik dibanding dengan Banyuwangi. Ya. Misalnya, mohon maaf ya, Bangkalan Selatan, begitu keluar dari Suramadu, ke arah timur, nggak usah jauh-jauh, begitu keluar dari Suramadu, waduh kan luar biasa itu, luar biasa kacaunya jalannya. Ya. Nah, padahal di situ potensi bisnis luar biasa, karena apa? Terutama bisnis pariwisata, wisata halal, macam-macam lah. Kan berhadapan langsung dengan Surabaya. Sukolilo berseberangan dengan Kenjeran kok. Ke timur sedikit berseberangan dengan Pasuruan. Wah, tinggal ini kok. Tinggal bagaimana melakukan terobosan. Nah, dari sisi itu tata kelola langsung baik. Bagaimana mendorong partisipasi Pemdanya, bagaimana misalnya apa? Membuat terobosan-terobosan yang memang tidak semata-mata ada dalam pakem. Tetapi yang tidak melanggar aturan. Ini membutuhkan kecerdikan dan keberanian dalam arti mana yang betul-betul tidak melanggar hukum, tapi juga bisa mengejar kemajuan di situ. Nah, hal-hal semacam ini yang menurut saya memang belum muncul dibanding dengan daerah lain yang di seberangnya. Oke Pak Masuk, yang paling penting infrastruktur apa yang efektif untuk di Madura? Kereta api atau jalan? Untuk sekarang. Hari ini yang dipeributkan sama Pak Fauzi kan urusan sepur. Dikirnya sepur terus. Ya, begini, menurut saya kereta api memang oke ya. Kita tunggu bagaimana perjuangannya Pak Fauzi ya. Nah, tetapi dalam jangka pendek, ya jalan-jalan yang rusak itulah dulu. Masa seperti Lampung gitu loh. Lampung kemarin sudah ribut, tapi Madura kemarin diributkan soal jalannya itu loh. Iya. Yang ini aja. Saya pernah bergoro dengan Mbak Dial. Ya Mas, kalau lewat selatan itu Mas jangan jangan Mbak orang hamil kan nanti melahirkan di situ gitu loh. Saking rusaknya gitu loh. Nah, saya tidak tahu misalnya apakah jalan itu memang kewenangannya Pemkab Bangkalan atau provinsi. Saya belum ada data secara khusus tentang itu. Tetapi perkiraan saya, karena itu memang wilayah sana tetap punyanya Bangkalan. Nah, tinggal bagaimana Bangkalan ini punya terobosan untuk itu, yang tidak semata-mata karena APBD terbatas. Kalau APBD terbatas, semua terbatas kok. Pinter-pinternya Pemda. Entah misal kerjasama dengan investor ya, dengan kompensasi investasi macam-macam, tentu saja salah satu syarat bagi investor itu lokal risk. Risiko lokal dari suatu daerah.
kereta ditunggu, Iya. efektifnya adalah jalan. Iya. Efektifnya adalah jalan. Jalan Oke. yang jangka pendek. Gitu. Oke, yang jangka pendek artinya jangan sampai belanja modalnya 2% seperti Lampung. Kan begitu ya. Kalau Mas Fauzi sudah jelas gitu ya. Tahu kita belanja modal nek Mendagri nentok ngono berarti ono sulapan dari Mas Fauzi. Oke. Ada aturannya Pak Lontong. Ada kan ada aturan di APBD ya Pak Bupati. Ada 10% dari belanja daerah itu harus digunakan untuk infrastruktur. Iya, jangan satunya, sampai untuk belanja ini untuk infrastruktur itu hanya 2%. Nah, Mas, Iya. ngobrol-ngobrol tak sambungan lagi karena klebetnya ternyata ada di timur bukan di depan. Nah, bagaimana ini? Katanya Pak Maksum bahwa sama Budial tadi bahwa ada persoalan karakteristik dari pemimpin kabupaten di situ harus memang punya terobosan. Nah, ketika memang ini tidak bersumber dari pintu barat yang dekat dari Surabaya, maka apa yang harus dilakukan? Nah, itu yang menurut saya anggaran, pola, upaya, koordinasi di tingkatan 3 kabupaten ini. Karena yang yang satunya pintunya kan tadi itu kita ngomong pintunya ini kan harusnya ada sebuah langkah dari 4 ini, tapi mungkin 3 yang masih bisa dikonsil. Monggo Pak. Ya, jadi pada intinya seluruh pemerintahan di Madura sekarang cukup terbuka menurut saya. Apalagi di era modernisasi ya, digitalisasi. Segala sesuatu perizinan itu memang kan sudah mempergunakan teknologi. Artinya hal-hal terkait dengan apapun itu juga sangat sulit. Maka apapun investasi yang masuk, kami meyakini 3 kabupaten lain itu juga lebih terbuka. Artinya eksekutif, legislatif, memang semua memiliki visi yang sama. Bagaimana memajukan Madura ke depan. Nah itu yang perlu kami sampaikan. Lalu yang kedua tadi yang Pak Maksun sampaikan, memang jalan akses menuju Sampang, Pamekasan, Sumeneb itu memang itu jalan nasional Pak. Jadi di pinggir pantai ataupun di tengah. Dan saat ini sudah mulai diperbaiki Pak. Kalau akses jalan memang sudah mulai diperbaiki. Jadi kalau Pak Maksun mungkin ke Sumeneb atau sampai ke ujung sudah bagus Pak. Bagus. Sudah lumayan bagus. Cuma memang lumayan bagus sama ketawa itu. Ya gitu dong. Saya itu seneng kalau sama niku nggih. Jalannya bagus. Dari Bangkalan sampai Sumeneb bagus. Bagus. Memang untuk pelebaran itu tidak bisa langsung dilaksanakan karena memang butuh kos yang tinggi. Nah ini yang sering saya sampaikan, maka satu sisi sama lain itu harus bersama-sama. Terkait dengan infrastruktur juga jalan, penguatan sumber daya manusia tanggung jawab pemerintah kabupaten, kita siapkan semuanya. Jika pada saat misalnya investasi masuk, sumber daya manusianya sudah siap, sehingga kita tidak menjadi penonton di negeri sendiri. Nah, ini yang kami sering sampaikan di mana-mana. Bahkan kalau Madura, ini lebih rumit sebenarnya Sumeneb. Sumeneb ini memiliki 126 pulau. Mencar-mencar. Maka di Perpres nomor 80 tahun 2019, terkait dengan pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah pusat, itu memang banyak Sumeneb. Pembangunan pelabuhan dan sebagainya. Tetapi terkait dengan pelebaran jalan itu juga ada di Perpres nomor 80 itu. Nah, kita ini sebenarnya hanya mengingatkan saja, begitu pasca pandemi COVID-19 ditanyain lagi. Kapan iki? Mumpung COVID buka masker, saya sampaikan pada saat itu, kebetulan ada yang lupa nih. Enggak, kebetulan ada Bu Sri Mulyani lagi berkunjung ke Sumeneb. Saya sampaikan. Gambarnya dipasang. Tahan di sini. Kanca-kanca Jawa Timur. Ya sih Pak Fauzi ini harus mulai nyolah kayak gini. Tetap dengan acara gak cuma cangkruan, karena cerdas. Cuma cangkruan. Kocok-kocok Jawa Timur tambah gayeng tambah asik. Nek ngomong masalah tentang Madura Pak Fauzi, klebete, saya punya banyak pulau. Wes, pulau sampean terus tak kirimno sepur apa piye? Pak Fauzi, ngomong-ngomong, walaupun tidak solusi, jalan tengahnya harus seperti apa? Tadi walaupun tidak tegas, iki apik wesan karena jalan ini memang sudah harus segera diperbaiki. Kemarin sudah ada yang hotmik, ada yang dicor, sudah mulai seperti itu. Nah, untuk minimal setengah solusi, bukan solusi. Kalau ini kan kita nunggu, yang 2018 itu kan nunggu. Monggo. Ya, jadi memang terkait dengan jalan itu bukan hanya penumpang. Ini berbicara logistik juga. Jadi pada saat investasi begitu masuk, misalnya di ujung timur, itu akan membuat jalanan akan macet.
Misalnya saat ini di Sumeneb lagi ada pembangunan hotel bintang 4. Ya. Lalu ada pembangunan rumah sakit. Oke. Ya kan? Lalu ada pembangunan pabrik garam terkait dengan pencucian garam. Ya, pencucian garam. Hanya sekedar beberapa pembangunan yang investasinya kurang lebih 200 miliar, itu sudah macet. Nah, sudah lumayan. Macet. Ya. Sudah lumayan. Kendaraan berat ngangkut alat-alat sudah banyak. Ya, betul, jadi betul. pada intinya kami pemerintah kabupaten ini hanya menyampaikan pesan saja kepada pemerintah pusat, daripada tidak pernah menyampaikan, daripada tidak pernah menyuarakan. Tetapi yang apa kami suarakan ini sudah ada surat yang kami sampaikan kepada Presiden. Jadi artinya bukan hanya aspirasi yang disampaikan di depan Menteri Keuangan, tetapi ini juga berupa surat. Dan insya Allah hari Rabu, kami juga dikasih waktu oleh Menteri Perhubungan yang di dalamnya juga akan membicarakan terkait dengan audensi ya, reaktivasi kereta api ini. Ya. Hal-hal lainnya karena ini kewenangan pemerintah pusat, ya, maka kami juga sami'na wa ta'na. Ya, kami tetap juga sami'na wa ta'na ini repot. Loh, kami juga tetap menyampaikan aspirasi daripada tidak pernah disampaikan. Ya, ini jangka panjang yang menurut saya jangan sampai ya kita kalah start. Ya, karena Presiden ini berpikir bukan hanya Madura. Betul. Presiden ini berpikir ya NKRI. Ya, ada Sulawesi, ada Sumatera. Ya, jadi kita harus ada yang menyuarakan. Harus ada yang menyampaikan. Selagi saya sedang menjadi bupati. Ini harus saya sampaikan. Oke. Saya sedikit saja dulu sebelum Budial saya. Ini partisipasi dari tiap-tiap kabupaten. Ini harusnya seperti apa terhadap proses perbaikan, lalu tentang masalah kereta api ini apa dengan disiapkan infrastrukturnya, relnya, apakah juga langsung mindah teko Gubeng dipindah Brono tumpak-tumpak dewi kan iku kudu ono stasiune mosok pas bodoh dundun pun sampai Tegalan Sreseh kan gak mungkin pun sampai justru lebih apik iku. Lebih alami ya, Pak ya. Lebih alami. Iki dinas perhubungan karepmu dhewe. Ya apa? Beda sendiri. Iya, anti kok jadi natural. Terus gimana nih? Kan ini harus seperti apa Pak Bupati kontribusinya dari 4 kabupaten itu usulannya terhadap peristiwa ini seperti apa? Jangka pendeknya kita harus mereview RT/RW. Ya, RT/RW kita ini kita harus sesuaikan. Nah, Kabupaten Sumeneb saat ini sedang melaksanakan review RT/RW. Dan kami salah satu kabupaten di Jawa Timur yang pertama kali mereview RT/RW ini. Di mana pemerintah pusat memerintahkan untuk mereview RT/RW karena terkait dengan perizinan online semuanya. Maka itu harus disesuaikan karena begitu investor mereka memasukkan perizinan, mereka tidak akan bisa di-approve. Karena RT/RW-nya tidak sesuai dengan tata ruangnya. Maka kami sedang mempersiapkan itu dan insya Allah moga-moga tahun ini sudah bisa selesai review RT/RW-nya. Dan harapan kami, tentu 3 kabupaten yang lain itu juga melakukan review RT/RW sehingga interkoneksinya ini berjalan dengan baik. Tidak gampang karena ini mau dibangun akses, lalu juga tidak diperbarui RT/RW-nya, yang sini sudah siap, yang sini enggak, ya macet. Budial, gimana Budial sebagai tokoh perempuan di Madura mengkonsolidasi, artinya menyampaikan juga kepada masyarakat yang ada di sana, sehingga ya ini kudu diperbaiki nih semuanya di Sumeneb sudah memulai ini Pamekasan bagaimana, Sampang gimana, gimana Bu? Tadi kita juga sempat ngomong-ngomong ya yang di luar itu ya. Salah satu kabupaten kalau ada sesuatu hal yang bersinggungan dengan yang tidak enak itulah itu akan berimbas kepada kabupaten-kabupaten lainnya. Jadi kita itu konotasinya para investor itu, oh saya mau investor, ayo kita invest yuk ke Madura. Give up dia. Mungkin Sumeneb bagus, mungkin Sampang bagus, mungkin salah satu dari kabupaten itu aja yang nggak bagus. Tapi itu berdampak bahwa Madura itu konotasinya seperti itu pada akhirnya. Karena yang digembar-gemborkan itu ya seperti itu. Jadi akhirnya berimbas kepada semuanya. Nah, kalau kita berbicara mengenai rel kereta api tadi ya. Itu sebetulnya kan waktu kita masih kecil ya, waktu saya kecilnya memang di Madura. Madura mana Bu? Saya di Bangkalan. Oh sama. Sama pas saya main-main. Iya. Saya waktu itu kereta api masih sempat jalan waktu itu ya. Dan mungkin sisa-sisa rel pada waktu zamannya Belanda itu masih ada sampai sekarang itu. Dan itu mungkin masih 70% ya Pak ya, masih 70% itu masih bisa dipakai. Jadi kalaupun ada yang mau
melanjutkan itu bagus sekali. Iya. Kereta api itu, dan pariwisata di mana di Madura itu, di Madura ya, di Madura itu Sumeneb, Bangkalan, Sampang itu luar biasa pantainya. Labuan Bajo mah kalah sama Madura. Bu, saya ngobrol ini tentang gimana sih kita kan melihat nih Madura seperti Sampang ini punya jalur lingkar selatan, jalan lintas selatan Madura. Di sebelah sini ada gambarnya Pak Ahmad Fauzi lagi begini. Aku ini, arep merono Pak Fauzi. Mungkin mau jadi gubernur Madura nanti, Pak. Nah, lalu ini kan sebuah potensi gitu loh. Nah, kalau semua di Sampang sudah melakukan hal tersebut, lalu Sumeneb. Nah, daya dorongnya dari menurut Ibu, kaum ibu lah, ibu-ibu kaum perempuan ini seperti apa sih agar mereka juga punya motivasi yang sama? Kalau saya terus terang aja ya, kita tuh sebagai kaum perempuan tuh ya hanya ingin mendorong, tapi ini kita tidak lepas dari kaum eksekutifnya. Eksekutif itu, jadi kita tuh kaum perempuan tuh mungkin hanya di pengajian, kita hanya berbicara itu aja sih, ritual-ritual aja. Tetapi kalau untuk kita berbicara mengenai pembangunan, kita memang sangat terbatas tentunya. Karena kita itu Pak, terus terang aja Pak, kemarin saya tuh muter dari Bangkalan, Sampang, Pamekasan, terus Sumeneb, tuh saya balik lagi. Begitu saya tuh sampai, ini kok gini-gini ya, supir saya tuh sampai, Bu, ini sampai Bangkalan loh Bu. Hah? Jadi kalau sudah sampai Bangkalan tuh jalannya gujuk. Kayak kita harus perlu Pak Basuki deh. Jadi Pak Basuki harus datang deh Pak ke sana. Karena Pak Basuki orang Jawa Timur toh. Jadi harus dibawa mungkin ke Madura beliau itu biar langsung diperbaiki. Jadi kalau mau sampai Bangkalan memang goyang-goyang. Goyang-goyang. Untung aja aku gak hamil. Saya nggak mau ngomong itu karena kemarin sudah ngerasain. Saya kepada sosiolog, Mas. Harusnya potret ini ada potensi yang luar biasa, ada gerakan, ada kesadaran yang luar biasa. Sampang melakukan, Sumeneb melakukan. Ini tanpa harus dikonsolidasi, harus menunggu dari pemerintah. Sampang sudah melakukan dan mengundang banyak investor. Bahkan Indomaretnya 24 jam tuh kadang-kadang. Aku sudah protes, Pak Bupati, gimana saya mau ke daerah Sumeneb, ATM hanya satu, oh ya langsung ATM-nya jadi 4, pinggir jalan itu nyala semuanya. Aku karena protes pada waktu itu, saya kan sering mengkritisi kayak gitu ketemu bupati, saya ngomong pedes-pedesan yang penting, enak sekarang bisa jangkruk dan macam-macam. Potret seperti ini kan sudah sebuah potensi. Nah, harus seperti apa? 5 tahun ke depan atau apa yang dilakukan oleh Mas Fauzi dengan mungkin juga bupati yang lain? Harus seperti apa? Agar percepatan bisa kita nikmati. Saya kira harus ada satu pandangan ya, dari empat kabupaten ya, 4 bupati terkait dengan bagaimana pembangunan Madura ke depan bisa lebih baik. Saya kira kesepakatan terkait dengan pembangunan Madura ke depan harus sudah ada komitmen dari 4 kabupaten. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi terkait dengan infrastruktur, apakah butuh jalan tol atau reaktivasi kereta api? Kalau secara realistis, saya pikir reaktivasi kereta api itu lebih visible ya, lebih realistis. Pertama ada aspek historisnya, dan peninggalan itunya masih ada, artinya itu bisa dianukan secara lebih mudah. Yang kedua, saya kira perlu adanya yang penting bagi Madura adalah visibility study dari apakah kita mau bangun tol atau mau reaktivasi dari kereta api. Apakah ini kepentingan? Itu butuh lama loh. Visibility. Iya betul. Antara tiap kabupaten itu mungkin sudah harus terintegrasi menurut saya. Hubungan terkait dengan reaktivasi kereta sudah ya. Itu ada reviewnya di tahun 2019. Tinggal nanti apakah ada investor yang masuk, apakah ada full APBN, nah itu kita nggak tahu. Visibility citasi itu tadi. Visibility. Karena kalau tol ini pokoknya sampai tak bantu lah. Oke, visibility tadi. Ya, study visibility itu adalah reka daya gimana itu orang para pakar penting karena kalau tidak ada blueprint itu tidak akan bisa datang. Oh, coba pindah channel balik ini. Gak cuma cangkruan. Konco-konco Jawa Timur tambah asik, tambah gayeng. Langsung Pak Maksum. Pak Maksum, apa seharusnya
pesan-pesan untuk Madura, singkat saja dan mungkin biar menjadi sebuah kenyataan mimpi besarnya masyarakat Madura dan legislatif dan eksekutifnya. Moga Pak Masum. Ya. Sedikit aja. Terutama Pemdanya, jangan terperangkap pada rutinitas. Oke. Ya. Jadi mereka harus melakukan sesuatu yang memang belum pernah ada. Ya, mohon maaf ya, di Bangkalan misalnya. Kan dari tahun-tahun itu aja, nggak pernah ada sesuatu, ya jalan ya segitu aja. Begitu ada Suramadu, misalnya nggak pernah dimanfaatkan Suramadunya. Begitu nyampe keluar Suramadu, itu kan banyak sekali orang jualan. Ya. Kan nggak pernah ditata sedemikian rupa. Menjadi semacam kan, wisata kuliner misalnya, kan berjalan hanya masyarakat yang berjalan. Kemudian ada salah satu perusahaan kuliner yang terkenal, bebek ya. Wah, kan macet terus. Yang memacetkan itu apa? Ya pihak swasta, bukan karena dari apa? Bukan dari inisiatif pemerintah kan. Jalan ini Bangkalan misalnya ke Makam Melajang, Ki Ahmad Khalil kan itu sudah pahlawan nasional sekarang. Jalannya tuh nggak jelas mau lewat mana, itu kalau pertama kali insya Allah siapa kesasar gitu. Solusinya Pak Maksum gimana? Pertama itu infrastruktur tadi. Infrastruktur dipertegas. Iya. Oke. Ya. Berarti ada paling tidak ya rambu-rambu. Rambu-rambu. Ya. Kemana-kemananya tuh loh. Jangan Pak Maksum, saya juga tersinggung nanti kalau. Oke. Pak Umar, ayo. Apa saran untuk masyarakat dan mungkin eksekutif dan tokoh-tokoh ke depan untuk Madura biar lebih bagus? Saya kira perlu ada, tadi sudah saya sampaikan terkait dengan komitmen dari 4 bupati ya. Yang pertama, yang kedua, saya kira bagaimana pembangunan yang bisa dinikmati dan bisa dirasakan masyarakat. Perlu ada yang kalau dalam kajian pembangunan daerah itu ada pembangunan yang bersifat pentahalik. Artinya melibatkan semua stakeholder yang ada. Sehingga tidak bersifat pembangunannya itu elitis ya. Itu sebagai bagian dari apa? Sebagai bagian dari good governance. Tata kelola pembangunan itu melibatkan seluas-luasnya dari partai masyarakat. Ini penting, karena apa? Jangan sampai kemudian masyarakat Madura dijadikan sebagai objek saja. Jadikan mereka sebagai subjek pembangunan. Untuk ikut terlibat ya? Betul. Dalam apapun, termasuk dalam kasus pembangunan infrastruktur dan sebagainya. Itu ke depan biar lebih baik. Budial, agak investor datang di awe-awe, sandakep tapi tidak awe-awe. Ya, gimana itu? Sandakep tapi awe-awe. Madura itu kan singkatan dari madu negara. Waduh, sedep banget. Madu negara. Jadi madu itu kan manis ya. Jadi kita tuh gimana caranya Madura itu menjadi kita tuh investor tuh tertarik kepada kita, tetapi Madura itu tidak lepas dari norma Islaminya. Dan itu harus kita pertahankan yang seperti itu. Dan kita harus norma Islaminya ada, tetapi modernisasinya juga ada. Itu aja. Pak Fauzi, lengkap jangkep no kapan iki mulai perpres iku lalu iki facility tadi lalu tapi tipis lah terserah hargane karep sampean wis bingung. Saya terima kasih dulu kepada Pak Maksud, Pak Umar, Budia yang sudah memberikan masukan-masukan. Dan termasuk hanya masukan aja ini. Tadi masukan juga. Termasuk juga kepada JTV ya. Iya dong. Sudah mengundang saya. Walaupun undangannya mendadak tadi Mas. Memang saya mendadak karena berkatannya dikit. Jadi kalau undangan mendadak itu berkatannya dikit. Jadi pada intinya sebenarnya kami sebenarnya kalau duduk bersama para bupati se-Madura, 4 kabupaten memiliki semangat yang sama. Bagaimana Madura menjadi kabupaten yang di dalamnya ada 4 kabupaten benar-benar bisa berdaya saing, khususnya dengan seluruh kabupaten yang ada di Indonesia ini. Lalu kami juga secara pemikiran ke depan, memang kami semua harus bersinergi dan berkolaborasi 4 kabupaten ini. Sehingga apa yang menjadi visi misi pembangunan pemerintah pusat, benar-benar kita akomodir bersama-sama apa yang menjadi rencana-rencana pemerintah pusat. Dan apa yang saya sampaikan terkait dengan reaktivasi kereta, itu sebenarnya bagian dari perjuangan. Walaupun memang ada yang marah-marah juga sama saya, ngapain ini Bupati Sumeneb ngurusin reaktivasi kereta. Tapi nggak apa-apa saya dimarahin orang. Ini demi masyarakat Madura. Kalau dimarahin orang nggak masalah, daripada dimarahin jin. Terus Kalau tadi menyampaikan kenapa kok ada banner-bannernya ya sampai di Madura. Ini bagian dari bagaimana support ini juga dibutuhkan oleh seluruh
masyarakat yang ada di Madura. Oke. Kiai, tokoh dan sebagainya akan bersama-sama mengawal ini. Ya, oke. Perpres itu ya. Ya, Perpres nomor 80 tahun 2019. Karena isinya jelas 3 Jelas. triliun lebih. Jelas, bukan keinginan bupati. Bukan. Perpres nomor 80 tahun 2019. Jelas, saya yang nyuplai geragal. Konco-konco Jawa Timur jelas ya bahwa genjot pembangunan infrastruktur di Madura bukan berarti tidak hanya sekedar sebuah pengayaan dan pencitraan, tapi ada aturannya yang sudah jelas. Nah, siapapun yang harus bertanggung jawab, penyokong semuanya adalah masyarakat Madura. Penyokong semuanya adalah eksekutif dari Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumeneb menjadi penting. Dan masyarakat juga harus terlibat. Karena apa? Cita-cita besar untuk memajukan Indonesia dari Madura itu adalah yang terbaik. Moga-moga ingin manfaat. Maturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak nyanyi sih, longgo sih. Jangan. Huyo manis kau ya boleh.